Kemudian di antaranya lagi adalah tariqatus sufliyah. Tariqah dengan cara sufliyah dilakukan disukai penyihir. Sahiru ala sandal. Talahin wa ya'muru jinna bima syaa. Lalu kemudian dia masuk di kamar yang sudah disiapkan tertentu, lalu di situlah datang jinnya dan dia perintahkan dengannya. Akhirnya berobat. Ishtaritu 'alaiha fi'l al-fahisha. Maka dia, ini jenis sihir ya. Maka dia berikan syarat dengan ini dia lakukan apa? Asli yang dia pakai dengan cara menghadirkan jin dengan cara seperti itu. Jadi bukan semata-mata maka harus seperti itu. Wa yuhimuha anna sihr asliya la yufaku illa bimani zina. Napa nasi beni nasi lempu IBN kalau tidak dengan air mani dari hasil perzinahan. Nah, bagaimana kalau orang yang sembuh? Nabi kau nasa cicemu, apalagi orang yang datang tidak ada agama. Ya mungkin misalnya kalau perempuan yang belum menikah ya mungkin mah pikir ya, tapi yang kalau sudah menikah dia mentuan biasanya pikir, apalagi kalau dia tidak mengenal tentang hukum Allah, bagaimana hukumnya berzina. Dan banyak seperti jadi bukan semata-mata bahwa sandro ini adalah memang memiliki nafsu hasrat yang tinggi, tidak, tapi karena memang persyaratan dari jin seperti itu yang biasa kita kenal dengan dukun cabut, ternyata jinnya yang cabut. Wa yushtaratu fi sahir as-sufli an yakuna murtaqiban bi majmu'atin min al-kaba'ir ghayr ma dzakarna. Kemudian banyak lagi ya, kaitiyanil maharib, misalnya suka menggauli mahramnya. Kemudian liwat, ini juga penyakit liwat, maksudnya homoseksual, LGBT. Habis zina bi ajnabiyyah, atau berzina dengan siapa saja. Osat bil aliyah, atau dia mencela agama. Kullu dzalika liyurdiya syaitan. Semua itu untuk membuat syaitan ini ridho. Itu cara menghadirkan jin dengan metode as-sufli yang merendahkan atau melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara yang keempat, tariqatun najasah, dengan metode najis. Gimana caranya? Pakai hadhihi tariqah yaktubu as-sahirul mal'un suratan min suratil Qur'an bidamin hayy. Cara ini digunakan oleh penyihir dengan menuliskan ayat-ayat Al-Qur'an dengan darah haid, atau dengan kotoran hewan, atau dengan kotoran manusia. Ya. Kemudian dia baca mantranya, datanglah jin. Lalu setelah datang, ya, dia perintah sesuai dengan apa yang dia inginkan. Kenapa? Dia sudah melakukan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau menghina. Nah, itu masuk ke kufuran itu, karena menghinakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Menghinakan. Kemudian ya, atau akan dapat darah di mana apa namanya? Lafaz Allah atau lafaz apa saja dia gunakan, atau darah hewan dia sembelih, darah hewan yang dia gunakan, kadang dia tidak sembelih, kadang nakur. Ya. Kemudian tariqatut tanqis, ya, yaqulu as-sahir bi kitabati suratin min suratil Qur'an bil hurufil mufradatil mahfuzah, yaitu menulis lafal-lafal ayat dengan huruf-huruf yang terpisah terbalik. Ya, sudah. Biasa ini di apa namanya, kita lihat tertempel-tempel pada sapu yang garis-garis itu lafal-lafal. Ya. Kemudian dia baca mantranya, dengan itu jin. Makanya jangan sembarang tempel ketunil bendera biasa pada ini dan ditoni tempel di tengah, ternyata itu ada jinnya.
zikir-zikir yang tidak ada dalilnya itu bahaya. Cek ini. Kemudian tarikatul tanjim. Tanjim ini menggunakan bintang. Dia menunggu-nunggu yang boleh. Misalnya dia dia baca dan menebak-nebak apa sih dia cocok. Atau memang dia meyakini bahwa bintang ini punya ruh. Dia undang dengan mantranya, kemudian datang dan dia berdiam. Dia baca mantra. Dan ini biasanya sihir yang seperti ini itu yang menunggu datangnya. Nah, ada bintang itu satu kali saja muncul dalam setahun. Baru anggapannya dia penasaran nulis sebian aku mumpu bemayar. Jadi tak tahu kok ditanya mumpu. Ya, itu menurutnya, tapi Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan. Tidak perlu menunggu waktu itu. Kemudian ada tarikatul kahfi. Wal iman fatih. Biasanya anak-anak yang tidak berwudu, yang bulu balik yang digunakan kulit di mana, kemudian dengan syarat tidak berwudu tadi itu, lalu kemudian dia gambar segini kok, dia kemudian ada buat di samping-sampingnya dan sebagainya, ya dia kasih minyak, dia tinta warna biru, ya atau maka ada aku minta karena itu perintah mati. Jangan mau keluarga kita digunakan untuk media-media ini, ya. Karena begitu, kalau dia jamin mencuri, rasa perlu siapa keluarganya, anaknya, kakak cucunya, sepupunya dan sebagainya, bakal mati, atau dia mungkin buat yang seperti itu tadi, diambil sebagai media, jangan. Kemudian tarikatul asar. Cara dengan al-asar bekas, maksudnya bajunya yang ada keringatnya, rambutnya, ya. Kemudian apa jadi coba saya mandil tisu yang kita pakai ini kalau diambil bagi mereka, jadi segala sesuatunya terjadi itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, biasanya ya kemudian digunakan empat ini kalau dia lebih panjang nanti setelah ya. Kalau lebih pendek dia kena penyakit dan memang dia dimasuki oleh jin, tapi yang pada malam ini berarti biasa pergi bukan di balai tapi kadang di tempat-tempat tertentu. Nah, berarti ada keyakinan tertentu yang diyakini lebih ada kurang. Songkok ya, penampilan seperti ustaz, baca Al-Quran, baca zikir, tapi kita tidak tahu ada talasi, ada mantra-mantra kesyirikan yang kita tidak tahu. Ada agama padahal kualian pada jadi, itu juga salah satu ciri kuat bahwa itu sih. Makanya kita mengurus-urus pada tempat guru nasi, video supaya jangan tadi sendiri. Atau maka ditarik itu cuma terus ya sabar atau seperti itu. Banyak cara yang disebutkan oleh Syekh. Ya, ada juga yang menggunakan piring, ya. Banyak media. Ada juga yang menggunakan itu yang datang tidak diundang, bulan tidak diantar, jalanku jalan. Seperti itu secara ringkas, ya. Asalkan kalian itu makalah lain, itu kemungkinan itu adalah sihir, karena ruqyah itu mudah dilakukan, menesamanya itu. Dan di antara ciri bahwa itu pengobatan sihir, bermudah-mudahan terhadap larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bermudah-mudahan. Di antaranya ketika dia mengatakan tangga mataku. Nah, Syekh sebutkan juga itu. Pandang mata saya.
Apalagi apapun raib, manasani. Ini adalah bagian dari sihir, karena dalam agama tidak boleh memandang perempuan. Dia ini yang akan kita tahu. Menampilkan orang perempuan ketika dia meruqyah. Ini ciri bahwa ada masalah pada ruqyah ini. Karena dalam agama tidak boleh sampai di. Kemudian tidak boleh memperlihatkan aib. Kan ini aib rasa. Malu juga orang. Cuma tidak enaknya karena waktu nelo di video mau ke di tenore. Nah, ini juga yang harus diperhatikan. Tidak boleh ditampilkan karena itu aib. Menyentuh. Nah, ini. Jadi semua ini adalah ciri kuat bahwa itu bukan ruqyah yang syar'i. Bukan ruqyah syar'i. Kemudian apa perbedaan sihir, karamah dengan mukjizat? Kalau sihir yakunu bi muawanati aqwalin wa af'alin hatta yatim diinginkan. Itu sihir. Kalau karamah tidak. Bahkan dia tidak bisa tentukan maka dia mau pakomatu jadi pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dia itu sihir. Yakuna keloyo itu sihir. Ya. Kalau karamah dengan mukjizat sama. Hanya saja perbedaan tantang melakukan hal-hal yang diharamkan. Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan, "Wa naqala Imam al-Haramain al-ijma' ala anna as-sihra la yadhharu illa min fasiq." Dinukilkan ijma' bahwa sihir itu tidak nampak kecuali dari orang fasik. Wa anna al-karamah la tazharu ala fasiqin, dan karamah itu tidak mungkin muncul kepada orang fasik. Ya, dia langsung pajak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih mengkonsumsi hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ya. Lalu kemudian dianggap sebagai orang yang memiliki karamah. Itu ijma', dinukilkan ijma' bahwa karamah itu tidak mungkin ada pada orang fasik. Tidak mungkin ada pada orang fasik. Wa yanbaghi an yu'tabar bi hali man al-khariqu may yaqa'u al-khariqu minhu. Coba perhatikan keadaan orang yang misalnya terlihat padanya hal-hal yang luar biasa. Ya, al-khariqu lil 'adah. Fa in kana mutamassikan bisyari'ah, perhatikan kalau dia orang yang berpegang teguh kepada syariat, mujtaniban lil mubiqat, menjauhi dosa-dosa besar, falladhi yazharu 'ala yadihi min al-khawariq karamah. Kalau ada kejadian yang luar biasa seperti itu karamah. Orang yang baik agamanya, menjaga syariat Allah, melaksanakan kewajiban, menjauhi segala yang dilarang, maka itu karamah. Dan karamah ini tidak untuk dibangga-banggakan, tidak. Ya, pertolongan Allah Ta'ala. Wa illa fa huwa sihr. Kalau bukan orang yang menjaga agama Allah, dia nama kalau sampainya sering melakukan hal-hal yang diharamkan, baru kemudian terlihat hal-hal yang luar biasa padanya, itu adalah sihir. Kenapa? Li'annahu yansha'u an ahadi anwa'ihi ka'i'anati syayatin. Kenapa? Boleh jadi itu adalah pertolongan syaitan. Kalau dia bukan dia mengundang syaitan, berarti itu secara sukarela syaitan menolongnya. Untuk apa? Tapi sini saya peringatkan, rubbama la yakunu rajulu sahir. Terkadang orang itu bukan penyihir. Wala ya'lamu sihir syai'an, dan dia tidak tahu sihir sedikit pun, dia setengah saja. Summa innahu ghairu mutamassikin bisyari'ah, tapi orangnya tidak berpegang teguh terhadap agama Allah, melakukan hal yang diharamkan, ya. Bal rubbama hal yang diharamkan, dosa-dosa besar dilakukan kepadanya secara sukarela, jin menolongnya. Untuk apa? Hatta tuzayyana lin-nasi tariqatuhu agar nampak bagi manusia tentang apa jalannya sebagai ya al-mubtada', ya, yang dia lakukan seperti itu aja. Cuma pura-pura, ya, itu langsung sempaya, tapi aku dia perluangi apa, ya, biasa orang tuh gitu ya, nasengat, ya, pas sempaya dia ya, kalau perlu kata, wah, ya, nah, ini bahaya ini, sihir,
Ya, bukan kelebihan, itu sihir. Untuk apa? Supaya orang-orang mengikuti. Sempatnya jadi untuk baca. Orang tertipu. Banyak terhubungan sunnah wahada kasiru ma'ruf, ini banyak terjadi. Kalau dia itu agak senang kalau bukan wali, yang biasanya ini terjadi pada minat turki sufiyah, pada minat turki sufiyah, pimpinan-pimpinan tarekat, pimpinan-pimpinan tarekat yang biasa pakai saudi dan orang-orang yang melihat. Kita sambung nanti bagaimana at-turuqul masyru'ah li izalati as-sihri ba'dahu. Kita itu tadi apa namanya, pembahasannya tentang wawasan berkaitan dengan sihir, dan insyaallah nanti kita akan lanjut untuk atau disambung ini dulu, observasi dulu ya, berkaitan dengan fisik dan mentalnya. Dari situ kita ada pengetahuan mengelola kata cuma begini apa tahu ya, ini deh tanah tentang bagaimana apa yang sering dijulukan sahih, bagaimana sikap betul-betul tiga kata itu betul-betul dan sebagainya, begitu analis. Sihir yang kena ini ya, karena pengobatannya nanti ini itu sesuai dengan sihir yang kena. Pada ini sihir apa namanya, termasuk membaca reaksi dari pengaruh. Nah, itu mata apa ya? Ini tidak ada dalilnya, cuma apa tajribah yang biasanya kita lakukan di lapangan seperti itu. Ya, padahal sihir yang kena. Oh, kesana Pak disini masuk kami disini mulai kami, atau dia tunduk atau nafas sistem merah atau dia dadanya ya, atau teri atau sisi cawa. Nah ini kalau meruqyah itu kita membaca reaksi seperti itu. Ya kalau ada senda melo limiteta ya, kalau melo kimeripu dibacakan di bawah pura-pura ya, doa-doa dari Nabi Sallallahu pura-pura kono kuilu mengalas ta'ala sab. Tapi kalau melo kilampi ya seperti itu, bacakan ayat-ayat sampai kita lihat ada reaksi. Dan imannya orang itu tidak semuanya sama, maka dan sabar. Nah kalau tidak ada alternatif yang seperti ini, tetap masalah ya. Yang kalau kita ini misalnya masing-masing di rumah tidak ada pengetahuan tentang ruqyah ini, keluarga tak bawa jadi ruqyah atau bantu, ada masalah. Apalagi orang-orang yang tidak sabar. Makanya penting bagi kita untuk ya, jadi ada beberapa penyelenggaraan jenazah ya, pasti ada orang yang meninggal, orang terdekat kita, daripada ini diketahui orang lain, maka kita sebagai ini penting bagi kita semua ada perhatian terhadap ruqyah syariah. Makanya kalau ruqyah syariah ini tidak diketahui, maka ruqyah syirkiyah yang banyak ya, ruqyah syirkiyah yang banyak. Itu yang terjadi sekarang. Ruqyah-ruqyah yang menyebabkan orang terjerumus ke dalam kesyirikan atau perkara-perkara yang bid'ah, perkara-perkara yang baru. Ya masalah nama buku gue bukan melihat cara menganalisa kasus itu, tidak melihat bagaimana caranya. Tapi ini termakan dasau ya rekan dari nasau. Di situ banyaknya kita yang tertipu ya. Mudah-mudahan apa yang bisa kita sampaikan ini tapi belum tuntas itu menjadi bekal bagi kita untuk para pengurus masjid tapi yang mau menyelesaikan doa ini. Silakan, dan insyaallah kita nanti ada prakteknya dengan cara ya.
Dan bagaimana ketika kita meruqyah, ya, meruqyah makan majallo di diaga nih, aku selain nih, keburan nih majallo di selain nih, tidak ada bagaimana cara menanganinya, ya, bagaimana cara membaca reaksinya kalau seperti ini. Saya, ya, kapan saya mengenal ruqyah? Saya mengenal ruqyah itu di Mesir, karena kelas saya kena istilah kedekatan sangat, ya seperti mah dekor gitu. Ya, Ekoman Ricky obat sab, akhirnya obat itu dikirim dari Indonesia saya konsumsi. Kalau sudah makan obatnya sembuh. Ya. Kemudian saya baca, saya dapat ini. Waktu itu dia bilang, coba-coba di toko pustaka, di toko buku. Saya lihat itu tadi, lengkap dengan caranya. Nah, setelah itu yang saya perhatikan di sini adalah bagaimana resepnya yang saya perhatikan. Kan pada tuh yang kok diagnosa sudah pas, kita menganalisa oh jelas. Apakah kita perhatikan resepnya, itu resepnya yang kita lakukan. Di antaranya saya rutinkan dulu itu sebelum tidur saya amalkan itu membaca 3 kul. Ya. Kumpulkan 2 tangan, tiup baru baca. Ya, tambah ya. Biasa ditambah itu. Baca dulu di sepuh jodoh atau dibaca. Ini untuk membedakan dengan santo-santo. Santo kan baca dulu langsung sepuh. Kalau ini di sepuh ya udah kita Al-Quran di sepuh dulu langsung dibaca. Sebagaimana hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Dia saat makan. Saya biasa bulan ngomong puasa deh. Ya. Akhirnya saya makan itu hilang. Apa yang menyebabkan itu ya hidup ini kalau Anda diterima ini jadi guru orangnya agak dicerakan agak digeresa malu dicermin uni ya Megala itu diterima ya pakai agak senang ya laki-laki ya tenaga dalam ya dan itu merusak ya. Maka ya, sudah belajar seperti itu maka dia berada di negeri maka kita tidak milih. Nah dia itu nama gambarnya dia nah, sebaya itu dengaran di bawah ajis. Namun maka dibaca Al-Quran Asmaul Husna zikir-zikir tertentu maka dia kopi dosa berkurang tenaganya ya kalau semakin bagus ibadah bertambah juga kekuatan ya itu talbis tipuan jin itu tipuan syaitan orang beribadah bukan lagi karena Allah tapi karena tenaga dalam ya walaupun perpindahannya itu dengan zikir-zikir tertentu asmaul husna dan sebagainya atau surah-surah di dalam Al-Quran ya bahkan menerimanya itu dengan dinuti maqatul la ilaha illallah dalam keadaan berwudu di atas sejadah setelah melakukan salat. Kalau kemudian dirasa itu tenaga itu masuk kecil, napa dikidoan kiri sendiri oleh agi di puelo iro jadi itu di bawah kiri itu berdiri kita tiru seketika tidak ada yang salah lakukan maksai tapi ternyata tutung dalam hal yang seperti itu yang masuk susah jadi sebagai adalah sehari dan sebagainya baik akidah guru tak terjun sesuatu hukum Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan pelajaran tentang al-qadar diri Allah Subhanahu wa taala kemudian ya banyak-banyak lakukan amal kebaikan mudah-mudahan Allah menggugurkan dosa-dosa kita di masa lalu yang pernah kita baca karena ya lorone ya dia bapak makun dari rumah atau makiji ya turunnya kalian biasa pertama makiji kalian ya, dengan itu ilmu-ilmu yang apalagi kalau dulu kesempu agak ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.